Ya, gue. Wes, assalamualaikum, balik lagi di ruang kita. Ruang Garing. Sekarang kita mau buat video tentang cerita-cerita horor. Nama kerennya Riddle, tapi Creepypasta. creepypasta atau Riddle? Ya, Udah mulai. boleh. Coba bacain cerita yang pertama ya. Judulnya itu Guru Baru. Seorang guru baru di TK ini. Anaknya lucu-lucu dan rekanku juga baik. Hanya saja, satu hal yang membuatku agak tidak betah. Gedung sekolah ini bukan hanya tua namun sedikit horor. Pagi itu, Kalista memintaku mengantarkannya ke belakang. Aku menggandeng tangan gadis kecil itu. Oh, berarti Kalista ini muridnya. Iya, ia memaksa untuk masuk toilet sendiri. Aku agak was-was karena mengingat ia anak pemberani dan cekatan, apa salahnya. Aku lalu menunggu di depan pintu. Kulihat sekeliling. Wow, mungkin gedung ini sudah ada sejak zaman kolonial. Lalu tiba-tiba Kalista sudah di sampingku. Aku menggandeng tangannya dan kembali ke kelas. Setelah cukup jauh kami berjalan, seseorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh. Nampak Kalista sedang ada di pintu kamar sambil melongo. Ngerti? Berarti pemirsa, waduh. Apa? Ya, berarti dia salah gandeng ya? Digandeng siapa? Mungkin kepala sekolah. Oh iya. Atau tiba-tiba bapaknya? Bapak si Kalista, makanya dia melongo. Kok bapaknya? Oh, kok kayak gitu sih? Gitu. Kok Oke. ini horor deh. Horor asik banget. Nah, next ya, cerita next. Judulnya Anjing. Gila ya, ngatain coy dia. Aku punya anjing Kintamani, coklat namanya Sasha. Ia lucu dan menggemaskan. Suatu pagi, ia keluar untuk mengambil koran seperti biasa. Namun setelah kutunggu, ia tak juga kembali. Oh ya, anjingnya pintar. Biasanya tuh, Terlatih ya, dilatih. tapi hari ini dia nggak balik nih. Habis ambil koran tapi kok nggak balik-balik gitu. Sasha hilang. Oh hilang. Kami sekeluarga sedih. Dari kami semua, yang paling terpukul adalah istriku. Oh, dia seorang suami. Ia sampai menyewa jasa paranormal agar anjingku kembali. Terus? Sebulan kemudian, paranormal itu mengantarkan Sasha pulang. Wow, aku sampai tak percaya. Setelah ku amati, itu memang Sasha. Tetapi ada yang aneh. Sasha sekarang tak suka tidur di lantai. Ia lebih suka tidur dengan istriku. Ia bahkan hanya mau mandi di kamar mandi. Suatu saat, aku memanggilnya untuk mengambil koran. Ia diam saja sambil terus menonton TV. Aku cukup marah hingga menimpu kepalanya dengan sebutir kacang. Ia kemudian menoleh dan berbicara. Apa aku seperti anjingmu? Hah? Hah? Lo tau gak sih manusia yang kayak anjing gitu dipaksa jadi anjing gitu? Nah, jadi Yang nggak tahu gue. gimana sih? Jadi dia manusia. Siluman. Next. Wah, next. Taruh. Oh, yang tahu mungkin ada jawabannya tuh buat riddle yang kedua, coba deh komen. Cerita selanjutnya ya. Ini ceritanya itu nggak ada judulnya. Jadi langsung cerita aja gitu. Aku langsung tertarik ketika melihat wajah gadis itu di aplikasi pencari jodoh dan aku mengirim pesan. Tinder ya. Iya, kayak semacam Tinder gitu. Dia sepertinya tipe gadis penyendiri dan akan butuh waktu yang lama bagi orang-orang untuk menyadarinya jika dia menghilang. Psikopat anjir nih. Coba gitu doang. Coba jelasin ulang ceritanya. Nggak punya ulang sih. Jadi gimana tuh? Iya, psikopat dia. Kenapa bisa dibilang psikopat? Karena dia bilang dia sepertinya tipe gadis penyendiri dan akan butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menyadari jika dia hilang. Jadi nyarinya orang cewek-cewek yang penyendiri ya. Next ya, ini ada judulnya nih. Suicide. Bundir. Oke, bundir. Dia apa namanya? Tanda kutip.
Iya, tanda kutip. Jadi berarti dia bercakapan ya kan? Ya, Berkecakapan. Bercakapan. 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 Bener emang? Bercakapan apaan sih bercakapan? Bercakapan. Nih, berarti dia ngomong nih. Aku tidak suka kehidupan ini. Mencoba bunuh diri dan berhasil. Namun tahun berikutnya aku dilahirkan kembali. Aku berharap semoga respon. Aku berharap semoga hidupku benar-benar selesai sampai di sini. Setelah menulis surat singkat itu, aku mulai mengarahkan CZ75 ke dalam mulutku. CZ75 itu senjata. Ini adalah ke-150 kalinya aku melakukan aksi bunuh diri. Dan kali ini semoga aku beruntung. Dia bunuh diri apa gimana sih? Mungkin ada beberapa mungkin. Okay. Antara dia ngebunuh 150 korban atau jadi tuh kan kalau misalkan mitosnya di negara Thailand itu kalau misalkan bundir itu hidupnya nggak tenang kan, jadi kayak berasa hidup lagi gitu loh. Gue udah gak masuk sih sama cerita maksud gue. Iya. Gimana ya, mesti hidup mati hidup lagi terus 150 kali dia coba bunuh diri dan semoga kali ini dia beruntung. Kenapa beruntung? Dia bilang. Iya. Tanda tanya lagi. Hah? Cerita selanjutnya ya. Kakek pernah lihat hantu? Terus kakek jawab, setiap hari. Loh. Terus katanya, asik banget ya. Anaknya, bagaimana sosoknya? Apakah menyeramkan? Terus kata kakeknya, tidak juga. Terus anaknya bilang, bagaimana dengan ibu? Apakah ibu juga pernah melihat hantu? Terus kata kakek, tidak tahu. Lah kaget tahu gitu kan. Iya. Terus kata anaknya, kalau ayah, apakah ayah pernah melihat hantu juga? Terus kata kakek, tidak tahu. Mungkin pernah. Terus kata anaknya, kakek. Terus kata kakek, sudahlah, kakek sedang menyetir. Nanti lagi saya saja bertanyanya. Terus kata anaknya, baiklah. Aku dan kakek sedang mengunjungi rumah ibuku dengan mobil. Memang belakangan ini aku tinggal di rumah kakekku. Setibanya di rumah ibuku, kakek menyuruhku menunggu di luar. Namun karena aku kangen dengan ibu, aku pun masuk. Ketika di dalam, kulihat ibu sedang berbicara dengan kakek sambil menangis. Udah. Tadi. Terus ada yang ngomong nih, gue gak tahu ini siapa yang ngomong. Sudahlah Yima, mungkin kakeknya kali ya. Sudahlah Yima, ini sudah 3 bulan. Oh jadi nama ibunya Yima. Ini sudah 3 bulan, dia sudah tak ada lagi. Aku yakin dia tak ingin kau bersedih terus. Terus kata Yimanya, ini semua salah aku tidak seharusnya seperti itu kepadanya. Dia masih berumur 12 tahun, ayah. Sumpah, anaknya meninggal anjir. Anaknya meninggal. Terus dengan santainya si kakek asik banget ngajak ngobrol. Makanya dia mungkin ngeri kali ya. Udah, gue mau nyetir anjir gitu. Pantesan si kakeknya bilang, tiap hari orang tinggal bareng. Ini plot twist. Iya ya. Judulnya Soul Exchange. Pertukaran jiwa. Exactly. Aku punya trik sulap. Apa? Aku punya trik sulap. Hanya dengan mengucapkan mantra Verto sebanyak 3 kali, maka jiwaku akan langsung bertukar dengan jiwa seseorang secara acak. Dan mengucapkan kembali mantra tersebut, maka aku dapat kembali lagi pada tubuhku. Sesederhana itu. Oke, langsung saja aku tunjukkan. Dengan sedikit menghela nafas. Verto, dan boom, aku berhasil. Udah. Aku membuka mata perlahan dan melihat 7 orang di sekitarku yang menatapku balik. Aneh, mereka mengikat tubuh ini pada kayu berbentuk. Seorang kakek tua memegang palu dan paku sambil berkata, Dewi Morrigan, ratu iblis yang tak bosannya kami sembah, terimalah Alberto kami. Lalu dia memasukkan kain putih ke dalam mulut ini.
Aku memandangi kakek tua itu yang mulai mengayunkan palu pada paku yang diletakkan di telapak tangan ini. Kak, aku berada di tubuh yang salah. Dia dijadiin tumbal, bro, sekte. Dia di tubuh yang salah, lagi disiksa. Nah, terus kan katanya kalau misalkan mau balik lagi itu Harus ngucap Verto lagi. Sedangkan kondisinya tubuh yang disiksa ini nih kan lagi kain putih, jadi nggak bisa balik. Mampu nggak bisa balik, bro. Mana lagi jadiin tumbal, bener. Iya anjir. Gak ada judul. Mereka berkata, apabila kamu tiba-tiba merasa menggigil tanpa alasan, artinya ada seseorang sedang berjalan di atas kuburan kamu di masa depan. Saat suamiku berjalan di sekitar halaman luar, aku menggigil tanpa henti. Jago banget. Istrinya masih hidup dikubur mati-mati. Iya, sumpah. Soalnya menggigil kan. Oh enggak. Udah pulang ya. So, jangan kayak gitu kamu Gini. Kan katanya kalau lu menggigil tandanya di masa depan bakalan ada orang yang nginjek-injek kuburan lu. Berarti di masa depan dia mati di halaman depan rumah. Sama suami. Cerita selanjutnya judulnya Boneka Salju. Aku suka sekali ketika musim dingin tiba. Biasanya aku akan membuat boneka salju yang besar di halaman depan bersama ayah dan ibu. Oke, dia buat boneka salju di halaman depan rumah. Ketika malam tiba, kami akan meminum coklat panas dan membaca cerita horor di kamarku. Sebelum tidur, aku akan membuka jendela untuk menyapa bintang-bintang. Udah males ya kalau di jendela. Untuk menyapa bintang-bintang, karena di kamar ada jendela gede banget. Iya. Untuk menyapa bintang-bintang ataupun melihat pohon-pohon yang diberi lampu oleh ayah di halaman belakang. Tak lupa juga kepada boneka saljuku. Normal lah. Kayak berasanya cerita. Nggak mungkin ya. Namanya ini tidak ada yang normal. Kita kulik ya satu-satu. Pertama, coba. Dia bangun boneka salju yang gede banget di depan rumah. Bersama ayah dan ibu. Okay. Biasanya ini. Biasanya, emang dia biasanya? Iya, biasanya aku akan membuat boneka salju. Oke, berarti dia udah buat dong di halaman depan rumah. Habis itu, dia minum coklat. Terus apa lagi? Dibacain cerita horor. Sama ayahnya. Nah, ayahnya. Yang di-mention nih ayahnya mulu nih. Ayahnya terus aja. Dia juga nggak lupa buat negor tuh bintang tuh, tang gitu ya. Tang. Ya. Tak lupa juga pohon dikasih lampu. Terus juga boneka saljuku di halaman belakang. Jadi ada pohon sama boneka salju yang dikasih lampu-lampu. Terus apa salahnya? Pohon dikasih lampu ya pohon Natal. Kalau gue lebih ke boneka saljunya ya. Boneka salju kok dikasih lampu? Bukan. Meledak dong. Kan listrik. Boneka salju tadi dibikinnya di halaman belakang. Halaman depan. Berarti halaman depan. Berarti ya boneka saljunya itu. Lah, tadi kan dibangun di depan, bangun boneka salju di halaman depan. Bukan ipanya yang jadi boneka salju. Bukan dong. Oke, cukup sekian ya. Udah lama banget ya, udah hampir mau sejam bikin video ini. Kita bakal bikin part 2-nya kalau misalnya seru nih. Emang seru sih kalau kata gue, karena mikir abis itu ya gitu dah. Baca dah. Iya, seru banget. Apalagi kalau karena kan pas kita dengar ceritanya kita ngebayangin ya. Iya. Terus tiba-tiba ketemu jawabannya kayak, hah? Tuh yang kita nggak ketemu jawabannya, komen dari gue.
Tuh yang anjing, habis itu yang dia respon tuh mati hidup lagi, mati hidup lagi. 190 kali. Coba deh yang tahu komen. Kita bakal bikin part 2 next. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.